Selanjutnya kita masuk pada section leading people and teams. Bagaimana caranya kita bisa memimpin sebuah tim, organisasi, instansi, lembaga, bahkan perusahaan. Kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, memotivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Yang namanya kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan dari organisasi atau tujuan dari timnya, kemudian memotivasi perilaku dari para anggota timnya untuk mencapai tujuan, sampai ada tugas dari pemimpin itu untuk mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya. Tahapan dalam membangun kepemimpinan tim ini bisa dilihat, yang pertama itu adalah membangun tim kerja. Dalam upaya membangun tim kerja adalah kesamaan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dengan terus melakukan brainstorming agar kesepakatan bersama itu dapat tercapai gitu. Jadi kayak visi, misi, dan tujuan dari perusahaan itu perlu nih seperti di section sebelumnya, perlu diselaraskan dengan tujuan dari para anggota tim kayak gitu, untuk akhirnya bisa sama-sama mencapai kepada tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang dibangun dalam membangun tim kerja ini adalah pembagian tugas yang jelas, hingga masing-masing anggota itu mengerti apa sih kewajibannya, apa sih tugasnya di sini gitu. Selanjutnya akan dapat ditumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan komitmen dari tiap-tiap anggota tim di dalam sebuah tim tersebut gitu. Di dalam sebuah tim itu tetap dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjadi motivator dan membangun suasana kerja yang kondusif dari seorang pemimpin yang dapat berpikir jernih dan bertanggung jawab pula tentunya. Kemudian yang kedua adalah membangun disiplin tim. Pemimpin harus membuat perubahan pribadi pada dirinya sendiri sebelum akhirnya dia meminta orang lain untuk berubah. Para pemimpin yang sukses bukan hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, mereka harus memperlihatkannya. Orang-orang itu akan meniru apa yang mereka lihat dari sang pemimpin. Yang namanya disiplin di sini adalah upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan oleh tim, oleh pemimpinnya, oleh perusahaannya, instansi atau organisasinya gitu. Jika sudah distrategikan dalam bentuk perilaku, nilai, dan penerapan dalam bentuk norma, maka akan terus dijaga agar anggota tim tersebut tetap taat, tetap disiplin dalam sebuah tim. Nah, yang terakhir itu adalah membangun komitmen dalam sebuah tim. Komitmen yang berarti janji untuk mengerjakan sesuatu adalah sebuah karakter dalam mencapai tujuan. Arti lainnya adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah dipercaya kepada orang tersebut. Komitmen tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan bakat seseorang, kepintaran, atau talenta dari tiap-tiap anggota tim gitu. Namanya komitmen itu datangnya itu dari diri sendiri. Dengan komitmen yang kuat itu akan memungkinkan seseorang tuh bisa mengeluarkan sumber daya, baik itu fisik, mental, spiritual, bahkan ya, yang bisa diperoleh gitu. Sebaliknya, tanpa adanya komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan terasa sulit terlaksana dan tercapai, seperti itu.